Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 yang saya banggakan dan saya tunggu prestasinya. Pada kesempatan ini, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar pertemuan kita membawa kebahagiaan, membawa keberhasilan, dan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita berdoa. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia, yang saya banggakan, kalau kemarin kita sudah memahami tentang Al-Quran, yuk kita ulas kembali. Kita pastinya tidak asing yang namanya Al-Quran. Di kelas, di sekolah maksud saya, di rumah, di masjid, di musola, semuanya pasti kenal yang namanya Al-Quran. Namun, yuk kita pahami apa pengertian, apa makna, dan berasal dari bahasa apa Al-Quran itu diturunkan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran berasal dari bahasa Arab? Karena jikalau kita turunkan di negara Inggris, di negara Indonesia, maka itu kurang tepat. Karena apa? Allah lebih tahu daripada manusia. Maka yuk kita pelajari bagaimana Al-Quran dan berasal dari bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkan oleh Sang Maha Pencipta kita. Yuk kita mulai. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berbunyi qara'a yaqra'u Qur'ana. Saya ulang, Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berbunyi qara'a yaqra'u Qur'ana. Mana daripada itu? Qara'a yaqra'u Qur'ana yang mengandung arti adalah bacaan. Kenapa dinamakan bacaan? Islam menyadarkan Iqra. Islam menyampaikan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya adalah bacaan, bacalah. Berarti kita ini dituntut oleh Allah, kita disuruh belajar, disuruh membaca. Membaca yang dimaksud, bacakan, bacalah, belajarlah. Siapa dirimu, siapa penciptamu, dan tujuan apa kita semuanya ini diciptakan. Baik anak-anak, sebagian ulama menyebutkan bahwa kata Al-Quran adalah ini diambil dari isim masdar, yang artinya dengan isim marfu, maf'ul, kemudian dijelaskan makru, artinya adalah sesuatu yang dibaca. Maksudnya adalah Al-Quran itu adalah bacaan yang dibaca secara istilah. Secara istilahnya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikatullah, yaitu malaikat Jibril, dan diturunkan kepada kita semuanya. Disuruh mempelajari kepada kita umat manusia, terutama umatnya Muhammad Rasulullah SAW. Dasar daripada Al-Quran, apabila kita membaca, yang pertama adalah kita hukumnya ibadah. Yang namanya ibadah pasti Allah akan memberikan sebuah imbalan. Imbalannya yuk kita tunggu di akhir kemudian.
andai kata Allah memberikan perjanjian atau janji Allah itu sudah ditampakkan ke dunia ini, tidak ada yang namanya fasdiful khairat atau fastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Anak-anak yang saya banggakan, Al-Quran adalah sumber daripada hukum. Jadi apapun bentuknya, apapun alasannya, orang yang kena salah ataupun yang bagaimana, pengadilan atau bagaimana, sumbernya adalah Al-Quran. Baik, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sumber hukum yang pertama dan pedoman hidup bagi manusia. Jadi Al-Quran itu pertama adalah sumber hukum, yang kedua adalah pedoman. Tanpa ada Al-Quran, tentu manusia ini tidak punya akhlak seperti kayak hewan. Baik, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibanding dengan kitab-kitab lainnya. Kenapa Allah menurunkan kitab yang lain? Pertanyaannya. Berarti jawabannya, Anda membaca, Iqra, bacalah. Ini berarti mau memberikan sebuah umpan balik atau feedbacknya atau jawabannya kepada kenapa Allah menciptakan Al-Quran, Allah menciptakan Injil, menciptakan Taurat, Zabur dan sebagainya. Kalau kita membaca dengan itu, kita tarik yang agak panjang, kenapa Allah menciptakan yang namanya agama Islam, padahal sebelumnya agama Islam itu ada agama Kristen, agama Katolik, Buddha dan selanjutnya. Jawabannya adalah Iqra, bacalah. Ketika kita membaca, berarti kita belajar. Ketika kita sudah membelajar, maka kita afal takkilun. Berarti gunakan akal kita untuk berpikir. Berpikir yang bagaimana? Membedakan yang hak dan yang salah. Baik, anak-anak yang saya banggakan, Al-Quran yang selanjutnya adalah memuat kalam-kalam Allah. Apa sih makna dari kalam Allah? Tulisan atau tulisan yang diturunkan oleh Allah. Manusia tidak bisa menulis, tidak bisa. Allah menulis dengan Al-Quran dengan begitu hebatnya, dengan begitu rapinya, tidak ada sebanding dengan kitab-kitab yang lain. Yang menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa itu Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta tidak akan pernah berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Orang Inggris, orang Amerika bisa, atau orang non-Islam, mereka bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan perahu yang besar. Dia adalah orang non-Islam itu belajar dalam Al-Quran. Al-Quran ini sudah mencakup berbagai macam ilmu. Banyak sekali ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Kenapa orang Islam tidak belajar dengan seperti orang itu? Nah, ini adalah tugas kita. Yuk kita makin hari makin belajar, makin hari makin semangat dalam kita mencari ilmu dan mencari ilmu. Yang selanjutnya, anak-anak, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sulit bagi siapapun yang memahaminya, tidak sulit pula yang mengamalkannya, dan tidak sulit pula yang mempelajarinya. Secara disertai dengan ikhlas, hati dengan kemauan yang kuat, insya Allah hati kita akan terbuka. Ya muqallibal qulub, Allah itu yang membolak-balikkan hati. Maka kita bersandarlah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Semoga Allah akan selalu menuntun kita ke dalam kebaikan. Anak-anak yang saya banggakan, ada orang yang susah, bacalah Al-Quran. Ada orang yang sendirian, susah, sedih dan seterusnya, bacalah Al-Quran. Senang, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk, Alkitab, As-Sifa, Al-Haq, Al-Huda, Bayan, kemudian Ar-Rahmah, kemudian ada Ma'idhah, kemudian ada An-Nur, kemudian ada Az-Zikr, kemudian yang selanjutnya Ar-Ruh, dan yang terakhir An-Naba. Ini nama-nama daripada Al-Quran. Yuk kita pelajari satu persatu.
daripada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri, Al-Quran adalah Allah menyebutkan dari ada 58 kali menyebutkan berulang-ulang. Itu menjadi peringatan bagi kita agar Al-Quran selain sebagai bacaan juga merupakan petunjuk dalam hidup. Pokoknya Al-Quran lengkap deh. Selanjutnya, Al-Quran adalah, nama lain adalah Alkitab. Artinya wahyu yang tertulis. Al-Quran menurut bahasa atau yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ad-Dirus, penamaan dengan Alkitab itu menunjukkan bahwa Al-Quran tertulis dalam mushaf dan hendaknya melekat di dalam hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran bagaikan rumah yang rusak. Saya ulang, orang atau manusia yang tidak pernah membaca, mempelajari ataupun memahami, mengamalkan daripada Al-Quran, maka ibaratkan sebagai rumah yang rusak atau sudah rapuh. Subhanallah. Semoga hati kita oleh Allah tidak tertutup karena kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Selanjutnya adalah Al-Huda. Al-Huda artinya sebagai petunjuk. Apa daripada fungsi daripada Al-Huda? Al-Huda di sini diturunkan, Allah menurunkan Al-Quran. Kita tidak dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jikalau kita tidak membaca atau tidak memahami atau tidak memahami serta mengamalkan dengan yang baik. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah, belajarlah. Maka di sini dengan belajar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kita akan diberikan sebuah petunjuk oleh Allah. Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang dicintai, orang yang diberikan ilmu. Kita banyak ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang punya ilmu. Yarfa'ul ladzina amanu ilma darajat dan seterusnya. Anak-anak yang saya banggakan, nama Al-Quran yang lain adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah artinya adalah yang beriman, terutama bagi yang artinya adalah rahmat kepada seluruh orang-orang yang beriman. Selanjutnya Nur. Nur artinya adalah cahaya, penerang bagi hati yang sedang luka, hati yang sedang susah, orang yang sedang mengalami berbagai macam masalah. Coba lari mencari air wudhu, kemudian bacalah Al-Quran, sholat, mengabdikan diri, dekat kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan sebuah cahaya yang tersendiri bagi manusia yang menjadi pilihan Allah. Yang selanjutnya, konsekuensi dari pemahaman ini adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya penerang jalan hidup kita. Kita melihat tuntunan Al-Quran, kemudian melangkah dengan tuntunan itu. Jangan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita malah membelot, tidak mempelajari Al-Quran, dia melanggar daripada tuntunan Al-Quran. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah Ar-Ruh. Ar-Ruh berarti sebagai penggerak. Penggerak bagi semuanya, karena unsur kita itu ada dua. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh. Dinamakan hidup karena ada dua yang berdampingan atau bersamaan antara ruh dan jasad. Orang dinamakan meninggal karena terpisahnya antara ruh dan jasad. Orang menjadi hidup karena menyatunya antara ruh dan jasad. Baik anak-anak, menggerakkan jasad manusia dengan nama ini Allah Subhanahu wa taala ingin agar Al-Qur'an dapat menggerakkan langkah dan kiprah manusia, terutama perannya untuk memberikan
peringatan kepada seluruh manusia bahwa tidak ada ilah billah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang jadi masalah kita, coba kita kembali lari lagi kepada Allah. Apapun menjadi urusan, baik itu ringan ataupun itu berat, coba kita kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta. Selanjutnya Al-Quran sebagai asifa. Asifa artinya adalah pengobatan hati. Asifa pengobat hati. Hati, kolbu, kulub, arti itu adalah kulub. Ya muqallibal kulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Allah bisa mampu membolak-balikkan hati. Hari ini kita beriman, nanti kita akan kafir. Itu adalah Allah. Maka dengan mengkonsentrasikan dan membaca dengan secara rutin, maka insya Allah hati kita tidak akan tergoyah, tidak akan mudah untuk terpengaruh. Karena manusia ini punya dasar kita adalah mudah untuk digoyahkan, karena musuh kita yang nyata adalah setan. Setan takut dengan kita langsung mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat, kemudian sering wudhu dan seterusnya. Karena penyakit di dalam hati yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah musyrik, yang ketiga adalah kekafiran, dan selanjutnya adalah kemunafikan. Itu sudah melekat pada manusia. Selanjutnya adalah al-haq. Al-haq artinya adalah benar. Tidak ada Al-Quran ini dinamakan tidak benar. Tugas daripada hafidh dan hafidhah adalah sebagai orang yang pertama kali membenarkan dan menyalahkan bagi pencipta percetakan-percetakan yang melenceng daripada percetakan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah bayan. Bayan di sini dengan arti adalah penerang, menerangkan hati, penenang, kemudian meneramkan hati kita yang sedang galau, bahasanya orang yang sedang susah dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mau'izah. Mau'izah yang dimaksud adalah penasihat, saling menasihati. Al-Quran menjelaskan, coba kita kalau sedang susah, coba mencari orang yang lebih pandai, yang kita anggap lebih pintar, yang kita anggap lebih tua, untuk menasihati. Kenapa saya seperti ini? Maka di sini tujuan kita, tugas kita adalah saling menasihati, saling bertukar ilmu, saling melengkapi, sehingga kita tidak akan terjadi yang namanya kebodohan, yang namanya merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, anak-anak yang saya banggakan, yang selanjutnya adalah zikir, ingat. Zikir artinya adalah ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Sang Pencipta kita, kepada Allah tentunya. Karena kita selalu ingat, maka Allah akan dekat kepada kita. Allah berjanji, kalau engkau dekat kepada saya, maka saya dekat kepadamu. Kalau engkau jauh kepada saya, maka saya juga jauh kepadamu. Yang selanjutnya adalah An-Naba. An-Naba merupakan nama Al-Quran yang terakhir. Mari kita pahami, An-Naba berarti berita. Berita di dalam Al-Quran memuat berbagai macam umat terdahulu dan umat-umat sebelumnya yang akan datang. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam, Allah memberitakan lewat Al-Quran. Nabiullah Idris, Nabiullah Nuh, sampai dengan Nabiullah Muhammad, ini diberitakan di dalam Al-Quran. Allah juga memberitakan tentang wahyu-wahyu, tentang kitab-kitab, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, kemudian terakhir kitabullah Nabiullah Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Ini tergabung menjadi satu. Apa ada keraguan di dalam kitab Al-Quran? Tentu umat Islam jangan kita menjadi keraguan, karena Quran merupakan kalamullah yang hak dan tidak ada keraguan. Baik anak-anak yang saya banggakan, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat kali ini Allah akan memberikan ilmu bagi kita yang bermanfaat dari diri kita, bermanfaat dari keluarga kita, bermanfaat kepada lingkungan umumnya. Untuk itu, sebagai penutup pertemuan kita, mari kita berdoa.
dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.